Halo, kembali lagi di channel Pikiran Stoik. Pernahkah Anda merasa seperti seorang akrobat di atas tali, berusaha menjaga agar segalanya tetap seimbang saat dunia terus melemparkan tantangan? Tenanglah, karena hari ini saya akan membagikan kepada Anda 10 trik psikologis sederhana yang, tanpa perlu sihir atau kekuatan super, dapat membantu Anda menguasai berbagai situasi. Ya, bahkan dalam pertemuan yang canggung atau percakapan yang Anda takuti. Dalam beberapa hari terakhir, filsafat Stoa telah mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Dan Anda tahu, respons yang cerdas dan strategi yang tenang bukan hanya mungkin, melainkan juga sangat penting. Di sini Anda tidak akan menemukan resep ajaib atau janji kosong, hanya alat praktis untuk membantu Anda menguasai situasi seperti itu. Buat diri Anda nyaman, karena kami akan mengungkapkan rahasia yang akan membuat orang lain berpikir bahwa Anda sudah mempersiapkan semuanya. Pastikan untuk tidak melewatkan trik terbaru yang akan membuat Anda terkesima. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan cerita ini yang akan membantu Anda lebih memahami kebijaksanaan di balik materi ini. Dahulu kala di padang rumput yang luas, terdapat seorang gembala muda bernama Pablo. Ia menghabiskan hari-harinya merawat kawanannya sambil menikmati ketenangan alam dan lembutnya bisikan angin di antara rerumputan. Namun suatu hari, badai hebat melanda daerah itu. Langit menjadi gelap, guntur mengguntur, dan kawanan domba pun ketakutan, serta mulai menyebar ke berbagai arah. Pablo merasakan ketakutan menguasainya. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi situasi kacau seperti itu. Namun ia tidak menyerah pada kepanikan. Dengan menarik napas dalam-dalam dan mengingat kata-kata kakeknya, ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada fisiknya, tetapi pada hati dan pikirannya sendiri. Dipersenjatai dengan kebijaksanaan ini, Pablo mulai memanggil domba-dombanya satu persatu, meskipun suara angin dan hujan membasahi tubuhnya hingga ke tulang. Suara Pablo tetap kuat. Ia menggunakan stafnya bukan untuk menimbulkan rasa takut, tetapi untuk membimbing domba-dombanya dengan lembut dan aman menuju tempat perlindungan. Setiap kali ia menemukan satu domba, ia membisikkan kata-kata tenang dan membawanya ke bawah pohon yang kokoh. Badai terus mengguncang, dan Pablo pun harus menghadapi tantangan itu sampai pikirannya merasa lelah. Ia tergoda untuk berpikir bahwa semua usaha ini sia-sia. Kamu sendirian. Kamu tidak akan berhasil. Namun saat itu juga, ia ingat bahwa setiap usaha kecil memiliki makna. Sebentar lagi satu domba lagi, pikirnya. Setelah berjam-jam berjuang, Pablo akhirnya berhasil mengumpulkan seluruh kawanannya. Meskipun kelelahan, ia merasa lega ketika membawa mereka ke sebuah gudang tua yang ia temukan saat berjalan-jalan di padang rumput. Di sana, domba-dombanya menemukan tempat berlindung sementara Pablo merasakan kedamaian sejenak ketika badai akhirnya reda. Penduduk desa terdekat yang khawatir mencari Pablo terkejut melihatnya kembali dengan kawanannya yang utuh. Mereka bertanya bagaimana ia bisa tetap tenang dan mengumpulkan domba di tengah badai. Bukan hanya di luar, jawab Pablo, di dalam diriku juga. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keputusan untuk terus melangkah meskipun ada rasa takut tersebut. Jika kita bisa tetap tenang di hati kita, bahkan badai terkuat pun dapat kita hadapi. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kekuatan tidak selalu diukur dari kemampuan fisik kita, tetapi dari kemampuan kita untuk tetap tenang dan berharap di saat-saat tersulit dan tergelap. Pada akhirnya, kekuatan interior inilah yang memungkinkan kita mengatasi berbagai kesulitan. Sebelum kita mulai dengan pelajaran pertama, jika Anda menemukan video ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tetap mendapatkan informasi tentang berita terbaru kami. Mari kita mulai. 1. Kekuatan keheningan. Berapa kali Anda berbicara hanya untuk berbicara, atau bahkan lebih buruk, berapa kali Anda mengucapkan lebih banyak dari yang seharusnya dan kemudian menyesalinya? Saya katakan kepada Anda, keheningan yang tulus adalah salah satu alat paling kuat yang Anda miliki dalam karakter Anda. Anda tidak memerlukan megafon atau banyak kata untuk membuatnya efektif.
Mengetahui kapan harus tetap diam pada waktu yang tepat bisa jauh lebih berdampak daripada pidato panjang lebar. Jika Anda termasuk orang yang percaya bahwa mereka yang berbicara paling banyak selalu benar, bersiaplah untuk sedikit pencerahan. Saya akan mengajarkan Anda cara menggunakan keheningan sebagai trik jitu yang tersembunyi di balik lengan baju Anda. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara. Ini adalah strategi, taktik, dan cara untuk mendapatkan kendali tanpa harus menggerakkan jari Anda. Jika Anda pernah berada dalam situasi tegang, mungkin Anda menyadari bahwa apa yang paling mengganggu orang lain bukanlah apa yang Anda katakan, melainkan apa yang Anda lakukan. Saat Anda berusaha untuk tetap diam ketika orang lain mengharapkan respons langsung, rasanya seperti bermain catur sementara semua orang lain bermain poker. Keheningan yang diterapkan dengan baik memungkinkan Anda mengambil alih situasi tanpa intervensi. Anda mungkin terkejut betapa seringnya, alih-alih terus berbicara dalam percakapan sulit, Anda bisa membiarkan orang lain berbicara untuk Anda. Jangan menyela atau mempertahankan posisi Anda. Tetaplah dalam keheningan. Keheningan sering diisi oleh orang-orang yang merasa perlu mengisi celah. Jika Anda berhenti sejenak, mereka akan menantang diri mereka sendiri dengan lebih banyak kata. Dan inilah triknya. Kata-kata tambahan tersebut jarang dipikirkan dengan matang. Jadi, alih-alih berbicara, cobalah mengamati dan mendengarkan. Ketika orang lain menyadari bahwa mereka sudah mengatakan lebih dari yang diperlukan, Anda akan keluar sebagai pemenang. Diam bukanlah sesuatu yang terjadi secara naluriah. Anda perlu tahu kapan harus menggunakannya. Bayangkan situasi di mana Anda berada dalam sebuah pertemuan atau diskusi dan seseorang memprovokasi Anda. Alih-alih memberikan respons emosional, ambil napas dan diamlah. Biarkan waktu berjalan sesuai kehendak Anda. Keheningan bukan hanya memberi waktu untuk berpikir, tetapi juga menempatkan orang lain dalam posisi tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu adalah kekuatan. Ketika Anda mulai melihat bagaimana kontrol situasi berubah sesuai keinginan Anda. Tahukah Anda bahwa para filsuf Stoa begitu bijaksana dalam mempraktikkan seni keheningan? Seneca dan Epictetus mengajarkan kita bahwa dalam saat-saat konflik, kata-kata tidak selalu menjadi alat terbaik. Sebaliknya, mengetahui kapan harus diam memberi kita kekuatan untuk tetap tenang dan jernih dalam situasi kacau. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati terletak bukan pada reaksi langsung, tetapi pada kemampuan untuk menjaga ketenangan. Apakah Anda siap untuk mempraktikannya? Keheningan bukan sekadar teknik penghindaran. Ini adalah cara untuk mengendalikan dialog tanpa kehilangan ketenangan. Selalu isi keheningan dengan kata-kata bijak. Terkadang hal terbaik yang bisa dilakukan adalah tetap diam dan membiarkan orang lain berbicara terlalu banyak. Dan pada akhirnya, menang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seperti pepatah bijak Stoik yang mengatakan, dalam keheningan terdapat jawaban yang tak dapat dijangkau oleh kata-kata. Jadi, lain kali Anda mendapati diri dalam percakapan sulit, ingatlah bahwa berbicara lebih sedikit tidak membuat Anda lemah. Justru sebaliknya, itu membuat Anda lebih kuat dan bijaksana. 2. Seni kesan pertama. Bayangkan Anda memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi orang-orang asing, dengan udara yang syarat dengan tatapan sekilas dan penilaian. Dalam situasi seperti ini, apa yang dapat Anda lakukan? Dalam 10 detik pertama, Anda memiliki kesempatan untuk menciptakan atau menghancurkan kesan pertama. Ini sangat mudah, dan jangan salah paham. Saya tidak berbicara tentang memikat orang lain dengan kecerdasan Anda atau menyapa dengan gaya bintang film. Saya berbicara tentang hal yang jauh lebih mendasar, kepercayaan, empati, dan tentu saja kontrol terhadap situasi. Karena di dalam hati kita semua tahu bahwa kesan pertama itu lebih penting daripada yang kita inginkan. Kunci dari 10 detik tersebut terletak pada cara Anda memperkenalkan diri. Saya tidak berbicara tentang pakaian atau gaya rambut Anda, meskipun itu selalu menjadi nilai tambah, tetapi lebih kepada bagaimana Anda menyampaikan rasa aman. Ini bukan tentang berpura-pura, melainkan tentang memproyeksikan sesuatu yang disebut oleh para psikolog sebagai kepercayaan diri sejati. Kepercayaan diri itu seperti ketika Anda menaiki roller coaster.
Anda tahu perjalanan akan penuh gejolak, tetapi Anda tetap bertahan dengan keyakinan dan terus maju tanpa keraguan. Orang-orang akan memperhatikan saat seseorang ragu, dan percayalah, keraguan tidak akan membantu Anda. Orang-orang bijak dari zaman Stoa memiliki pemahaman yang jelas tentang kontrol. Mereka mengajarkan bahwa kendali dimulai dari dalam diri sendiri. Hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan adalah reaksi orang lain. Jadi, jika Anda masuk ke sebuah ruangan dan merasakan seolah-olah seluruh dunia sedang memandangi Anda, ingatlah bahwa jauh di lubuk hati, tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikan seperti yang Anda pikirkan. Sebagian besar orang terlalu sibuk memikirkan diri mereka sendiri untuk mengevaluasi kesan Anda. Jadi bersantailah. Tekanan itu lebih bersifat imajiner daripada nyata. Jika Anda ingin menguasai 10 detik pertama, ada 2 hal penting untuk diingat: bahasa tubuh dan senyuman Anda. Meskipun mungkin sulit dipercaya, tubuh Anda berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Pastikan punggung Anda tetap tegak, tetapi jangan terlihat kaku seperti patung. Tubuh yang santai jauh lebih efektif daripada yang kaku. Yang paling penting adalah senyuman. Senyum tulus yang muncul tanpa berpikir memiliki kekuatan untuk melelehkan penghalang apapun. Alih-alih masuk seperti robot, jika Anda melangkah masuk dengan sikap santai dan ramah, kemungkinan besar kebekuan akan segera pecah. Jangan lupa untuk mendengarkan secara aktif. Ini adalah trik psikologis yang membuat perbedaan besar. Ketika seseorang berbicara kepada Anda, dengarkan dengan seksama. Jangan hanya mengangguk sambil memikirkan apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Ini adalah strategi sederhana namun kuat, agar orang lain merasa dihargai dan dipahami. Ketika Anda merasa dipahami, hambatan dalam 10 detik pertama tidak hanya hilang. Mereka menjadi kesempatan untuk mengesankan dan membangun hubungan yang nyata. Ini bukan sihir, melainkan psikologi. Jika Anda melakukannya dengan benar, Anda akan melihat bagaimana pintu terbuka dengan sendirinya. Jadi lain kali Anda memasuki ruangan penuh orang asing, ingatlah untuk percaya pada diri sendiri. Jangan khawatir tentang penilaian orang lain. Biarkan mereka berpikir apapun karena proyeksi kepercayaan diri Anda akan jauh lebih kuat daripada setiap penilaian eksternal. Seperti kata Epictetus, kekuatan kesan yang baik bukan terletak pada apa yang Anda katakan, tetapi pada apa yang Anda lakukan dan ungkapkan. 2. Seni kesan pertama. Bayangkan Anda memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi orang-orang asing, dengan udara yang syarat dengan tatapan sekilas dan penilaian. Dalam situasi seperti ini, apa yang dapat Anda lakukan? Dalam 10 detik pertama, Anda memiliki kesempatan untuk menciptakan atau menghancurkan kesan pertama. Ini sangat mudah, dan jangan salah paham. Saya tidak berbicara tentang memikat orang lain dengan kecerdasan Anda atau menyapa dengan gaya bintang film. Saya berbicara tentang hal yang jauh lebih mendasar, kepercayaan, empati, dan tentu saja kontrol terhadap situasi. Karena di dalam hati kita semua tahu bahwa kesan pertama itu lebih penting daripada yang kita inginkan. Kunci dari 10 detik tersebut terletak pada cara Anda memperkenalkan diri. Saya tidak berbicara tentang pakaian atau gaya rambut Anda, meskipun itu selalu menjadi nilai tambah, tetapi lebih kepada bagaimana Anda menyampaikan rasa aman. Ini bukan tentang berpura-pura, melainkan tentang memproyeksikan sesuatu yang disebut oleh para psikolog sebagai kepercayaan diri sejati. Kepercayaan diri itu seperti ketika Anda menaiki roller coaster. Anda tahu perjalanan akan penuh gejolak, tetapi Anda tetap bertahan dengan keyakinan dan terus maju tanpa keraguan. Orang-orang akan memperhatikan saat seseorang ragu, dan percayalah, keraguan tidak akan membantu Anda. Orang-orang bijak dari zaman Stoa memiliki pemahaman yang jelas tentang kontrol. Mereka mengajarkan bahwa kendali dimulai dari dalam diri sendiri. Hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan adalah reaksi orang lain. Jadi, jika Anda masuk ke sebuah ruangan dan merasakan seolah-olah seluruh dunia sedang memandangi Anda, ingatlah bahwa jauh di lubuk hati, tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikan seperti yang Anda pikirkan.
Sebagian besar orang terlalu sibuk memikirkan diri mereka sendiri untuk mengevaluasi kesan Anda. Jadi bersantailah. Tekanan itu lebih bersifat imajiner daripada nyata. Jika Anda ingin menguasai 10 detik pertama, ada 2 hal penting untuk diingat: bahasa tubuh dan senyuman Anda. Meskipun mungkin sulit dipercaya, tubuh Anda berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Pastikan punggung Anda tetap tegak, tetapi jangan terlihat kaku seperti patung. Tubuh yang santai jauh lebih efektif daripada yang kaku. Yang paling penting adalah senyuman. Senyum tulus yang muncul tanpa berpikir memiliki kekuatan untuk melelehkan penghalang apapun. Alih-alih masuk seperti robot, jika Anda melangkah masuk dengan sikap santai dan ramah, kemungkinan besar kebekuan akan segera pecah. Jangan lupa untuk mendengarkan secara aktif. Ini adalah trik psikologis yang membuat perbedaan besar. Ketika seseorang berbicara kepada Anda, dengarkan dengan seksama. Jangan hanya mengangguk sambil memikirkan apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Ini adalah strategi sederhana namun kuat, agar orang lain merasa dihargai dan dipahami. Ketika Anda merasa dipahami, hambatan dalam 10 detik pertama tidak hanya hilang. Mereka menjadi kesempatan untuk mengesankan dan membangun hubungan yang nyata. Ini bukan sihir, melainkan psikologi. Jika Anda melakukannya dengan benar, Anda akan melihat bagaimana pintu terbuka dengan sendirinya. Jadi lain kali Anda memasuki ruangan penuh orang asing, ingatlah untuk percaya pada diri sendiri. Jangan khawatir tentang penilaian orang lain. Biarkan mereka berpikir apapun karena proyeksi kepercayaan diri Anda akan jauh lebih kuat daripada setiap penilaian eksternal. Seperti kata Epictetus, kekuatan kesan yang baik bukan terletak pada apa yang Anda katakan, tetapi pada apa yang Anda lakukan dan ungkapkan. 3. Kata-kata tanpa bicara. Tahukah Anda bahwa kata-kata bisa menjadi kunci utama? Bayangkan jika Anda dapat memasuki setiap ruangan di rumah tanpa harus memaksa pintu. Kata-kata ajaib berfungsi dengan cara tertentu, mirip dengan kunci yang membuka pintu di pikiran orang lain. Ini adalah trik psikologis yang dapat Anda terapkan tanpa banyak usaha, tetapi dengan hasil yang luar biasa. Apakah Anda ingin tahu kata-kata apa yang akan kita bahas? Kita semua memiliki frasa dalam pikiran yang digunakan orang lain untuk mempengaruhi keputusan kita, menghasilkan uang, atau bahkan membuat kita merasa lebih baik. Saya tidak berbicara tentang frasa klise atau ungkapan umum seperti "semua akan baik-baik saja", ketika sebenarnya Anda hanya ingin ditinggal sendiri. Saya tidak merujuk pada kata-kata sihir tanpa tipu daya, bahkan bukan mantra ala Harry Potter. Kata-kata ini memiliki kekuatan untuk mengubah arah percakapan atau situasi. Apakah itu terdengar seperti menggunakan terima kasih, tolong, atau bahkan saya minta maaf? Ya, kedengarannya jelas. Tetapi kata-kata ini membuka lebih banyak pintu daripada yang Anda bayangkan. Bukan hanya sekadar kesopanan. Ini adalah psikologi murni. Misalnya, mengatakan, "Hei, saya sedang mempertimbangkan apa yang Anda katakan," menunjukkan penghormatan terhadap ruang orang lain, dan juga meminta sesuatu yang tidak sulit untuk diberikan. Nah, temanku, inilah yang dapat mengubah arah diskusi atau negosiasi. Filsuf Stoik, meskipun tidak menggunakan kata-kata persis sama dengan kita, juga menekankan bahwa cara Anda mengekspresikan diri memiliki bobot yang besar. Daripada tergoda untuk memaksakan pendapat, mereka memilih kata-kata yang menyampaikan ketenangan dan kejelasan, hal-hal yang saat ini bisa kita sebut sebagai kata kunci. Mereka percaya bahwa pikiran memiliki kekuatan besar, tetapi emosi bisa mengaburkan jika Anda tidak tahu cara menggunakan alat tersebut dengan benar. Oleh karena itu, percakapan mereka tidak agresif maupun pasif, tetapi sangat fokus. Misalnya, ketika menghadapi situasi tegang, daripada terlibat dalam perang verbal, cobalah untuk menyisipkan frasa seperti, "Saya mengerti sudut pandang Anda," atau "Saya ingin mendengarkan lebih lanjut tentang apa yang Anda pikirkan." Ini bukan tentang menyerah. Lebih baik posisikan diri Anda agar orang lain merasa didengarkan dan dihormati. Membuka pintu untuk mempengaruhi keputusan mereka, terkadang juga sesederhana bertanya, "Apakah Anda mau membantu saya dengan ini?" Atau,
Bisakah Anda meredakan situasi ini? Ini adalah cara untuk memberi orang lain merasa bahwa Anda memiliki kendali tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Berikan mereka jalan keluar sehingga mereka ingin berjalan bersamamu. Siapa yang tidak ingin berada di pihak Anda jika mereka merasa didengarkan dan dihormati? Kata-kata ajaib bukanlah tipuan sihir atau sesuatu dari luar. Ini adalah strategi sederhana seperti yang diterapkan oleh kaum Stoa untuk mempertahankan hubungan yang tenang dan seimbang. Jadi lain kali Anda menemukan diri dalam situasi sulit, alih-alih melakukan yang terbaik secara langsung, cobalah menggunakan kata-kata ajaib dengan niat untuk mempengaruhi tanpa diketahui. Lakukanlah karena jika tidak, saya jamin tidak ada orang lain yang akan menggunakan kata-kata itu terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Seneca, meskipun kata-kata mungkin tidak mengubah dunia, mereka memiliki kekuatan untuk mengubah orang-orang yang tinggal di dalamnya. 4. Empati instan. Pernahkah Anda bertemu seseorang dan tiba-tiba merasakan koneksi instan, seolah-olah orang itu telah menjadi bagian dari hidup Anda selamanya? Meskipun Anda baru saja bertemu, keajaiban itu terasa nyata. Ya, ini adalah seni empati yang seketika. Ini adalah keterampilan yang sangat kuat dan sedikit misterius, yang membuat orang merasa nyaman bersama Anda sejak awal. Sekarang, apakah Anda ingin tahu bagaimana cara menjadi orang yang dapat dengan mudah terhubung dengan orang lain, seolah-olah itu adalah perpanjangan alami dari diri Anda? Bergabunglah dengan saya dalam perjalanan kecil ini. Saya tahu ini mungkin tidak terdengar seperti penemuan besar, tetapi izinkan saya menjelaskan mengapa hal ini lebih kuat daripada yang Anda bayangkan. Sebagian besar orang tidak ingin Anda memberikan solusi untuk semua masalah mereka atau menceritakan pengalaman pribadi Anda. Bahkan jika kita jujur, kita semua memiliki satu cerita epik untuk diceritakan. Namun, yang sebenarnya mereka inginkan adalah merasa didengarkan dan dipahami, seolah-olah apa yang mereka katakan sangat penting. Disinilah Anda berperan. Bayangkan diri Anda sebagai pengemudi yang baik. Alih-alih hanya melihat pemandangan saat mengemudi, Anda sepenuhnya memperhatikan kemudi dan setiap gerakan dari kata-kata orang lain. Setiap kata mereka adalah tanda di jalan yang memberitahu Anda kemana harus pergi, kecepatan apa yang harus dipertahankan, dan hambatan apa yang harus dihindari. Dengan setiap respons yang Anda berikan, Anda menunjukkan bahwa alih-alih menjadi penonton, Anda terlibat dalam cerita mereka dengan mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan sekadar mendengar. Ini melibatkan pemahaman, refleksi, dan tanggapan dengan empati. Ada trik stoik di balik semua ini. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk berlatih kesadaran, yang berarti mendengarkan tanpa menghakimi atau terburu-buru memberikan jawaban. Sadari pikiran dan emosi Anda saat berinteraksi dengan seseorang. Ini memungkinkan Anda mengontrol percakapan tanpa menjadikannya monolog egois. Daripada khawatir tentang apa yang akan Anda katakan nanti, fokuslah pada apa yang orang lain ingin bagikan. Bahasa tubuh memiliki banyak hal untuk dikatakan, bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi juga bagaimana cara Anda mengatakannya. Jika Anda menyilangkan tangan dan menjauh dari orang lain, tidak peduli seberapa banyak Anda mengatakan, "Saya mengerti," orang itu akan merasa bahwa Anda tidak peduli sama sekali. Pertahankan postur tubuh yang terbuka dan lakukan kontak mata. Jika memungkinkan, tambahkan gerakan afirmatif kecil tanpa berlebihan dengan senyuman. Kita semua tahu bahwa senyuman yang dipaksakan hanya menciptakan ketidaknyamanan. Jika Anda tidak menunjukkan minat, mengapa repot-repot berbicara? Ajukan pertanyaan yang tulus kepada orang lain. Mereka suka berbicara tentang diri mereka sendiri. Ini bukan rahasia. Yang mereka inginkan adalah merasa bahwa jawaban mereka dihargai. Alih-alih melemparkan pertanyaan kosong seperti, "Apa kabar?" atau "Bagaimana harimu?" Ajukan pertanyaan dengan tujuan untuk mengenal orang tersebut lebih baik. Tanyakan hal-hal seperti, "Apa momen paling menyenangkan di harimu?" atau "Apa yang membuatmu bersemangat hari ini?" Pertanyaan-pertanyaan ini membuka pintu untuk percakapan. Saya tahu ini mungkin terasa rentan, tetapi dengan akal sehat, jika Anda menunjukkan bahwa diri Anda dapat diakses,
Hal ini akan membantu membangun hubungan. Ini tidak berarti bahwa Anda harus membagikan rahasia tergelap Anda, tetapi berbagi sesuatu yang pribadi pada saat yang tepat dapat menciptakan ikatan kepercayaan. Koneksi langsung ini bukanlah trik sulap atau kekuatan super. Ini adalah sesuatu yang dapat dipelajari. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa kuncinya terletak pada kesadaran diri dan pemahaman terhadap orang lain tanpa terburu-buru mengambil keputusan. Teruslah berlatih hal-hal kecil ini. Strategi ini bukan tentang memanipulasi orang atau menyesuaikan diri di semua tempat, melainkan tentang menjadi autentik dan dapat diakses. Jika Anda berhasil melakukan ini, hubungan nyata akan muncul dengan sendirinya. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kekuatan sejati bukanlah mengubah apa yang dilakukan orang lain, tetapi dalam mengubah cara kita mendengarkan. 5. Efek cermin. Pernahkah Anda terlibat dalam percakapan dan tanpa sadar mulai menggerakkan tangan seperti orang lain? Atau mungkin Anda pernah menangkap diri Anda mengadopsi postur tubuh yang mirip dengan seseorang yang Anda ajak bicara? Ini bukan sihir atau telepati. Ini adalah efek cermin, sebuah trik psikologis yang mungkin Anda alami dan gunakan tanpa menyadarinya. Bayangkan kekuatan yang bisa Anda miliki jika Anda dapat mengendalikannya. Refleksi yang menguntungkan. Kita akan menjelajahi bagaimana tubuh Anda berbicara, bahkan ketika Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setiap gerakan, setiap postur, dan setiap gerakan tangan Anda menyampaikan pesan, dan manusia sangat pandai membaca sinyal tersebut, meskipun kita tidak selalu menyadarinya. Disinilah efek cermin berperan. Seperti pantulan di genangan air, apa yang Anda lakukan akan dirasakan oleh orang lain dan cenderung mereka tiru, seolah-olah itu adalah cermin yang memantulkan gerakan Anda. Yang terbaik dari semuanya adalah bahwa ini terjadi hampir secara naluri, tanpa berpikir. Namun meniru bukan berarti menjadi robot. Ini bukan tentang meniru orang lain seperti seorang peniru sirkus. Ini lebih kepada refleksi yang halus sehingga orang lain merasa dipahami dan nyaman. Misalnya, ketika Anda menyilangkan lengan dengan cara santai, dan orang lain melakukan hal yang sama tanpa disengaja, sebuah ikatan akan tercipta. Koneksi ini tidak hanya berlaku dalam rapat kerja atau kencan romantis, tetapi dimanapun ada interaksi manusia. Jika Anda dapat menyelaraskan bahasa tubuh Anda dengan bahasa tubuh orang lain, Anda akan membangun semacam jembatan tak terlihat menuju kepercayaan diri. Jadi, bagaimana cara menggunakan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa strategi sederhana, trik psikologis yang semua orang perlu miliki dalam arsenal mereka. Namun, jika digunakan dengan cara manipulatif, tentu saja tidak baik. Salah satu contohnya adalah menyesuaikan postur tubuh Anda dengan postur orang lain. Jika lawan bicara sedikit condong ke arah Anda, lakukan hal yang sama. Tidak perlu persis sama, tetapi jika dilakukan dengan cara yang wajar, itu dapat meningkatkan energi dan kemungkinan mencapai kesepakatan. Teknik kuat lainnya adalah menyesuaikan irama bicara. Ketika berbicara dengan seseorang yang memiliki ritme tertentu, pastikan untuk tetap tenang dan rileks. Jangan berbicara terlalu cepat seolah-olah sedang berlomba. Hal ini dapat menyebabkan pemutusan sinkronisasi verbal. Meskipun tampak sebagai detail kecil, hal ini dapat mengubah dinamika percakapan dan memfasilitasi pemahaman. Kekuatan senyum juga memainkan peran penting dalam koneksi. Jika Anda bertemu seseorang yang tersenyum tulus, hal terbaik adalah membalas senyuman tersebut. Tetapi hati-hati, jangan sampai tersenyum secara paksa, karena itu bisa membingungkan. Sebuah senyuman alami harus terasa seolah-olah Anda mencerminkan sikap positif dari orang lain. Gerakan kecil ini dapat memperkuat hubungan dengan membuat kedua belah pihak merasa nyaman. Namun penting untuk tidak menggunakan teknik ini secara artifisial. Jangan berusaha mencerminkan imajinasi seolah-olah Anda berdiri di depan cermin tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan. Cobalah untuk meniru seperti burung beo. Ini tentang merenungkan dan menyelaraskan diri dengan orang lain. Kaum Stoa berbicara tentang bagaimana kita bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita. Sikap dan perilaku kita adalah sesuatu yang bisa kita kelola.
Ide utamanya adalah menyadari gerakan Anda dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi interaksi. Efek cermin bukanlah trik sulap atau permainan pikiran untuk memanipulasi orang lain. Meskipun beberapa mungkin mencoba melakukannya, ini hanyalah refleks alami. Jika digunakan dengan cara yang halus dan sadar, efek cermin dapat membuka banyak pintu, menghasilkan kepercayaan dan memfasilitasi kesepakatan. Ingatlah bahwa terkadang kekuatan terbesar terletak pada apa yang tidak dikatakan melalui bahasa tubuh yang kita bagikan dengan orang lain. Jika Anda merasa sedikit tersesat dalam percakapan, amati dan renungkan. Seperti trik lama yang kadang-kadang digunakan agar orang lain melihat Anda terlebih dahulu. Anda harus menunjukkan diri Anda dalam refleksi tersebut. 6. Ia tersembunyi. Pernahkah Anda menginginkan ide-ide bersinar tanpa harus menjadi orang yang menyatakannya? Seolah-olah Anda adalah sutradara di balik layar, memastikan bahwa semua aktor memainkan peran mereka, tetapi tanpa mereka menyadari kehadiran Anda. Dalam kata lain, menjadi jenius tak terlihat dalam pengambilan keputusan. Ini mungkin terdengar seperti trik psikologis, dan memang demikian, tetapi jangan khawatir, Anda tidak sendirian dalam hal ini. Ada beberapa trik yang diketahui oleh para pemikir besar, termasuk banyak orang stoik, tentang bagaimana membimbing percakapan dan keputusan tanpa seorang pun menyadari bahwa mereka sedang menjadi target. Kuncinya adalah membuat orang lain percaya bahwa ide-ide yang Anda usulkan sepenuhnya milik mereka sendiri. Dan tidak, ini bukan manipulasi murahan. Ini adalah taktik licik yang hampir filosofis, yang jika digunakan dengan hormat, dapat mengubah situasi apapun menjadi menguntungkan bagi Anda. Kaum Stoa berbicara tentang cara menguasai emosi dan pikiran kita untuk tidak tergoda mengendalikan segalanya dengan kekuatan kasar. Namun terkadang, Anda perlu tahu kapan memberikan dorongan halus dan disinilah seni ya tersembunyi muncul. Hal pertama yang perlu Anda pahami adalah bahwa orang-orang, meskipun mereka tidak mengakuinya, senang membuat keputusan sendiri. Mereka tidak suka merasa dibimbing, tetapi mereka juga tidak tahu cara mengambil kendali tanpa bantuan. Disinilah kekuatan halus Anda dapat berperan jika Anda memiliki sesuatu yang ingin dicapai, baik dalam pertemuan bisnis, percakapan dengan teman, atau bahkan dengan anak-anak. Anda perlu menciptakan lingkungan di mana orang lain berpikir bahwa ide yang Anda usulkan adalah milik mereka. Triknya adalah mengarahkan percakapan tanpa terlihat melakukannya. Untuk memulai, ajukan pertanyaan terbuka dan dengarkan lebih banyak. Apa yang akan Anda katakan jika meminta seseorang untuk memberitahu pendapat mereka? Dengan tidak menyela, Anda akan menabur benih ide dalam pikiran mereka. Jawaban yang mereka berikan tidak hanya akan membantu Anda menyesuaikan proposal, tetapi juga memberi mereka kendali atas situasi tersebut. Pertanyaan yang mendorong mereka untuk merefleksikan apa yang sudah ada dalam pikiran Anda bisa sangat efektif. Misalnya, alih-alih langsung mengatakan, "Apa yang Anda pikirkan?" Tanyakan, "Bagaimana pendapatmu tentang ini?" Teknik penting lainnya adalah memastikan bahwa ide Anda terasa alami. Kuncinya terletak pada cara penyampaian. Jika Anda dapat menghubungkan ide Anda dengan sesuatu yang sudah dianggap berharga oleh orang lain, maka tanah sudah dipersiapkan. Misalnya, jika Anda berada dalam rapat dan ingin semua orang menerima ide menarik yang Anda miliki, hubungkanlah dengan nilai atau minat yang sudah dibagikan. Triknya adalah membuat apa yang Anda usulkan terdengar akrab bagi mereka. Familiaritas ini menciptakan rasa kontrol dalam diri mereka, sementara Anda tetap menjadi penggerak utama. Selain itu, penting untuk memanfaatkan kekuatan penguatan positif. Terkadang sudah cukup untuk memperkuat ide yang telah Anda luncurkan secara tidak langsung. Jika seseorang menyentuh hal-hal yang telah Anda sebutkan atau dekat dengan ide Anda, berikan penghargaan kepada orang itu sebagai penguatan halus. Pikiran mereka akan memperkuat ide asli dan memberi mereka perasaan bahwa keputusan itu milik mereka. Ini bukan tentang popularitas atau bermain kotor. Ini tentang menyadari bahwa persuasi yang efektif didasarkan pada pemahaman orang lain dan keinginan untuk membimbing percakapan,
sehingga orang lain merasa suatu ide adalah milik mereka sendiri. Ini bukan lebih dari sekadar penerapan prinsip pengaruh etika. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk menjadi penguasa pikiran kita dan memahami bahwa terkadang kesabaran serta kontrol halus terhadap keadaan dapat membawa kita lebih jauh daripada pemaksaan langsung. Ide terbaik adalah ide yang orang lain merasa sebagai milik mereka sendiri. Seperti kata pepatah di luar sana, jika Anda dapat membuat orang lain percaya bahwa keputusan mereka benar, maka Anda akan menang tanpa harus melakukan banyak usaha. 7. Melanggar S. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda terjebak dalam percakapan yang canggung, seolah-olah Anda telah masuk ke dalam jaring laba-laba kata-kata yang sulit untuk dihindari? Situasi di mana setiap yang Anda katakan justru tampak memperburuk keadaan, seperti mobil yang meluncur di lereng tanpa rem. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa ketidaknyamanan tersebut seringkali bukan disebabkan oleh apa yang Anda katakan, melainkan oleh cara Anda mengatakannya. Baik Anda mengucapkan sesuatu atau bahkan tidak mengatakan apa-apa, semua itu memiliki seni tersendiri. Namun, jangan khawatir. Meskipun Anda bukan ahli dalam pembicaraan sosial, ada trik psikologis yang cukup sederhana untuk membantu Anda bertahan dalam situasi ini, tanpa terlihat seperti orang-orangan sawah yang gugup. Pertama-tama, ambillah napas dalam-dalam. Saya tidak bermaksud napas cepat dan dangkal yang hanya akan membuat Anda semakin cemas. Tarik napas dalam-dalam sambil menghitung sampai 4 saat menghirup dan hembuskan dengan cara yang sama. Ini tidak hanya akan menenangkan tubuh Anda, tetapi juga mengirimkan sinyal ke otak bahwa meskipun Anda berada dalam percakapan yang tidak nyaman, Anda tidak dalam bahaya. Kaum Stoa memiliki banyak pengetahuan tentang cara mengontrol emosi. Satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita terhadap apapun yang terjadi pada kita. Jangan lupakan prinsip ini ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman. Luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan evaluasi keadaan. Setelah itu, kendalikan pernapasan Anda. Langkah berikutnya adalah menggunakan ketenangan tersebut untuk mengarahkan percakapan. Jika Anda merasa terjebak dalam diskusi di mana kata-kata mulai berputar seperti angin puyuh, ambil kendali dengan teknik yang disebut pengalihan. Jangan terus memberi makan ketegangan, alihkan pendekatan ke sesuatu yang lebih netral. Misalnya, jika seseorang mengajukan pertanyaan yang terlalu pribadi atau tidak nyaman, alih-alih terjebak dalam posisi defensif, Anda bisa merespons dengan sesuatu seperti, "Wow, itu pertanyaan yang menarik. Tapi beritahu saya, apa pendapatmu tentang..." Dengan cara ini, Anda tidak hanya menghindari jawaban yang canggung, tetapi juga membantu orang lain merasa lebih rileks dan mulai memikirkan hal lain. Sekarang saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan, humor serius. Namun ingatlah, humor adalah salah satu senjata paling kuat dalam arsenal Anda. Tentu saja, saya tidak berbicara tentang membuat lelucon dengan selera buruk, atau mengubah percakapan menjadi stand-up komedi. Ini tentang menggunakan dosis humor ringan untuk meredakan ketegangan saat keadaan menjadi tegang. Senyuman tulus dan komentar sederhana bisa melakukan keajaiban. Suasana bisa menjadi cerah, dan tiba-tiba semua orang merasa sedikit lebih nyaman. Misalnya, jika Anda berada dalam rapat kerja dan seseorang meminta penjelasan tentang kesalahan yang telah Anda buat, alih-alih bersikap defensif, Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, "Wow, sepertinya otakku jadi kacau saat liburan minggu lalu. Untungnya saya sudah kembali dari istirahat dan siap menyelesaikan ini." Ini tidak hanya mencerahkan suasana, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda mampu mengambil kendali atas situasi tanpa membiarkan emosi memengaruhi diri. Ingatlah bahwa hal terpenting di sini bukanlah kesalahannya, tetapi bagaimana cara Anda menghadapinya. Ketidaknyamanan dalam percakapan canggung hanyalah momen sementara. Itu bukan penilaian tentang siapa diri Anda atau kecerdasan Anda, hanya bagian dari hari ini. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk tetap teguh menghadapi kesulitan. Jangan biarkan emosi membawa kita pergi. Temukan ketenangan di tengah kekacauan. Jadi lain kali ketika Anda mendapati diri terjebak dalam percakapan yang tidak nyaman, ingatlah untuk bernapas, alihkan topik pembicaraan, dan jangan ragu untuk menambahkan sentuhan humor.
Seperti yang dikatakan Carl Jung, ketidaknyamanan bukanlah musuh. Itu adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan Anda tetap tenang ketika dunia menjadi aneh. 8. Trik 3 pilihan. Apakah Anda pernah merasa bingung saat menghadapi keputusan penting, seperti memilih apa yang akan dimakan untuk makan malam, acara TV yang akan ditonton, atau bahkan arah hidup yang harus diambil? Tiba-tiba, pilihan-pilihan tersebut terasa menenggelamkan. Jika Anda termasuk orang yang sering terjebak dalam jalinan pikiran, selalu mencari makna tersembunyi dalam setiap pilihan, bersiaplah. Hari ini saya akan membagikan trik yang mungkin disetujui oleh kaum Stoa. Meskipun mereka mungkin tidak menggunakan trik ini secara berlebihan karena kebijaksanaan mereka dalam menghadapi hal-hal sepele. Mari kita bahas tentang trik 3 pilihan. Bayangkan Anda berada di sebuah toko dan siap untuk membeli telepon. Seringkali Anda menemukan diri Anda dihadapkan pada begitu banyak pilihan sehingga alih-alih membuat keputusan dengan cepat, Anda mulai berpikir tentang mana yang paling baik untuk hidup Anda. Hal yang sama juga terjadi ketika Anda harus mengambil keputusan penting, seperti memilih antara beberapa tawaran pekerjaan atau menentukan jalan mana yang harus diambil dalam sebuah proyek. Triknya adalah menyajikan pilihan sedemikian rupa, sehingga keputusan tidak hanya menjadi lebih mudah, tetapi hampir tak terhindarkan. Inilah saatnya trik 3 pilihan berperan. Trik ini bekerja seperti sulap, karena memungkinkan Anda memiliki kendali penuh atas situasi, tanpa orang lain menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi secara halus. Kuncinya adalah menawarkan 3 pilihan, tidak 2, tidak lebih, hanya 3. Namun, tidak semua jenis pilihan. Pilihlah opsi yang sangat sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Misalnya, jika Anda ingin seseorang menerima tawaran pekerjaan Anda atau memutuskan untuk menghabiskan sore bersama Anda, alih-alih bertanya langsung, apakah mereka ingin keluar atau tinggal di rumah, tawarkan 3 alternatif. Apakah kamu ingin berjalan-jalan di taman, menonton film di rumahku, atau makan di sini? Menariknya, pilihan yang paling Anda inginkan bukanlah yang di tengah atau paling mencolok, tetapi justru yang paling tidak mencolok akan menonjol dengan sendirinya. Yang terbaik dari semuanya adalah bahwa orang lain merasa mereka memiliki kontrol atas situasi tersebut karena mereka berpikir bahwa mereka memilih di antara ketiga opsi. Trik psikologis kecil ini memiliki akar pada sesuatu yang lebih dalam, filsafat Stoa. Kaum Stoa memahami bahwa keputusan yang kita buat tidak hanya bergantung pada keadaan, tetapi juga pada cara kita mendekati mereka. Seperti seorang pelaut yang tidak dapat mengendalikan angin, tetapi bisa menyesuaikan layar agar kapalnya tetap melaju ke arah yang benar. Keajaiban terletak pada cara Anda menyajikan alternatif. Ketiga pilihan tersebut seharusnya tidak setara. Jika Anda memberikan 3 pilihan yang terlalu mirip, efeknya akan hilang. Misalnya, jika Anda ditawari makan malam di rumah, restoran mahal, atau tempat makanan cepat saji, yakinlah bahwa pilihan restoran mahal akan menjadi favorit lawan bicara Anda. Bahkan jika sebenarnya apa yang mereka inginkan adalah pilihan yang lebih murah. Di sini Anda bermain dengan harapan dan menciptakan persepsi bahwa pilihannya berada pada level yang benar untuk membuat opsi tertentu tampak tak tertahankan. Jadi lain kali ketika Anda harus membuat pilihan sulit, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional, jangan batasi diri Anda hanya pada 1 atau 2 pilihan. Sajikan 3 alternatif yang membimbing orang menuju apa yang sebenarnya Anda inginkan, tanpa mereka merasa tertekan. Setelah semua itu, jika para filsuf kuno tahu cara memanipulasi psikologi manusia dengan cara seperti ini, keterampilan ini pasti bisa membantu lebih dari sekadar mengatur pikiran Anda sendiri. Ingatlah dengan jelas apa yang saya sampaikan. Keputusan tidaklah ditentukan oleh takdir, Andalah yang mengambilnya. Namun jika Anda tahu cara menyajikan opsi dengan baik, nasib tampaknya telah memutuskan untuk berpihak pada Anda. 9. Mengendalikan kekacauan. Apakah Anda pernah merasa bahwa dunia di sekitar Anda sedang hancur? Segalanya tampak berjalan salah, dan ada sesuatu yang tidak beres. Semua hal keluar dari harapan Anda,
dan tiba-tiba seolah seluruh alam semesta bersekongkol untuk membuat Anda kehilangan akal. Tentu saja, hal terburuk bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga tekanan untuk tetap tenang. Karena jujur saja, jika Anda berada dalam situasi kritis dan tidak tahu harus berbuat apa, semua orang akan memperhatikannya. Di saat-saat seperti itu, Anda berusaha menularkan rasa aman kepada orang lain, seolah-olah hidup Anda adalah film epik, dan Anda adalah pahlawan yang memiliki segalanya di bawah kontrol. Tetapi, bagaimana Anda bisa tetap tenang ketika kekacauan mengancam untuk melahap Anda? Disinilah keajaiban filsafat Stoik muncul. Tidak, saya tidak menyarankan agar Anda menjadi seorang biksu yang bermeditasi sepanjang hari. Dan saya juga bukan mengatakan untuk tidak khawatir tanpa alasan. Itu akan menjadi lelucon. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketenangan di tengah kekacauan bukanlah sesuatu yang ajaib. Ini adalah keterampilan yang dapat Anda latih. Yang terbaik dari semuanya adalah Anda tidak perlu menjadi jenius atau memiliki kekuatan super. Yang Anda butuhkan hanyalah beberapa trik psikologis sederhana untuk mempertahankan kontrol. Pertama, tarik napas dalam-dalam. Jangan meremehkan kekuatan pernapasan. Jika Anda menemukan diri dalam situasi stres, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghirup napas dalam-dalam. Terkadang, satu-satunya cara untuk kembali tenang adalah dengan melakukan ini beberapa kali. Bayangkan pikiran Anda seperti segelas air yang gelisah. Saat Anda bernapas dalam-dalam, seolah-olah air itu mulai tenang, dan sedikit demi sedikit kejelasan kembali. Ingatlah bahwa ini bukan hanya tentang bernapas. Amati bahwa Anda dapat mengendalikannya. Ketika semuanya tampak salah, kita cenderung memikirkan segala sesuatu di luar jangkauan kita, seperti mencoba memperbaiki kebocoran air sambil terus mencari sekrup yang hilang. Kaum Stoik mengajarkan kita untuk fokus hanya pada apa yang dapat kita kendalikan. Jika Anda tidak dapat mengubah situasi, mengapa membuang waktu memikirkannya? Alih-alih, fokuskan energi pada apa yang dapat Anda lakukan, dan tiba-tiba kekacauan mulai tampak tidak terlalu membebani. Bagaimana cara Anda menyampaikan rasa aman kepada orang lain? Kuncinya adalah percaya diri dan ketenangan. Ini bukan tentang menjadi yang paling berisik di ruangan atau berteriak bahwa semuanya akan baik-baik saja. Orang-orang merasa tenang ketika melihat Anda membuat keputusan yang jelas dan tetap teguh pada pendirian. Kata-kata dan gerakan tubuh Anda harus mencerminkan kepastian internal tersebut. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, katakan saja sesuatu seperti, "Saya akan mengambil kendali ini." Bahkan jika itu hanya ada di pikiran Anda, penting untuk bertindak dengan resolusi. Trik sederhana lainnya adalah visualisasi masa depan. Bayangkan bahwa Anda telah mengatasi krisis tersebut. Jika Anda membayangkan diri melihat kembali ke saat ini setelah melewati ketidakpastian tersebut, Anda akan menyadari bahwa saat ini tidak seserius yang terlihat. Trik kecil ini memberi perspektif dan ketenangan, karena pada akhirnya, semua akan baik-baik saja. Percayalah kepada saya, kekacauan yang tampak abadi akan segera menjadi kenangan. Ingatlah bahwa ketenangan dalam krisis bukan tentang kesempurnaan. Itu tentang menyadari bahwa kekacauan adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan. Dengan menarik napas dalam-dalam dan fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, serta menyampaikan keyakinan kepada orang lain melalui perilaku Anda akan menjadi sosok yang tenang, meskipun berada dalam pertempuran batin. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah sedikit lebih tabah dan ingatlah bahwa bahkan dalam kekacauan terdapat ketenangan. Itu ada di tangan Anda. Seperti kata Brian Tracy, di tengah kekacauan, hanya mereka yang mendominasi pikiran mereka sendiri yang dapat menemukan kedamaian. 10. Rumus untuk penutupan sempurna. Anda baru saja menyelesaikan sebuah percakapan, dan tiba-tiba Anda merasa bahwa itu adalah bencana. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Anda terjebak dalam perasaan bahwa Anda seharusnya bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih berkesan bagi semua orang. Hal ini pernah terjadi pada kita semua, dan sama seperti di film,
Akhir dari sebuah percakapan atau interaksi sangat penting agar orang-orang mengingat Anda. Tapi bagaimana cara mencapai penutupan yang sempurna? Berikut adalah beberapa kunci untuk meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Pertama-tama, izinkan saya memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu menjadi ahli komunikasi untuk melakukannya dengan benar. Ini lebih sederhana dan lebih umum daripada yang Anda bayangkan. Ketika Anda terlibat dalam suatu interaksi, apakah itu pertemuan bisnis, obrolan santai, atau bahkan wawancara, cara Anda menyelesaikannya adalah kuncinya. Pikirkanlah tentang ini sebagai tegukan terakhir dari minuman yang Anda nikmati. Jika dilakukan dengan benar, Anda akan meninggalkan orang lain ingin lebih dengan perasaan positif. Namun, jika dilakukan dengan salah, sisa interaksi bisa runtuh seperti rumah kartu. Lalu, bagaimana cara menutupnya dengan sukses? Ini dia rumusnya. Bagian pertama cukup sederhana, mendengarkan secara aktif. Ketika seseorang berbicara kepada Anda, jangan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Sebaliknya, benar-benar serap apa yang mereka katakan. Orang-orang suka merasa didengar, dan ini adalah langkah pertama untuk memastikan Anda menang. Ini bukan hanya soal mendengarkan, ini tentang membuat orang lain merasa dipahami. Namun penutupan yang sempurna bukan hanya tentang mendengarkan. Anda juga perlu memberikan sesuatu kepada orang lain. Di akhir percakapan, bisa jadi kata-kata baik, pujian tulus, atau bahkan saran yang relevan dengan apa yang mereka bicarakan. Inilah yang sebenarnya mereka inginkan. Kaum Stoa menciptakan kesan abadi dengan menekankan pentingnya tindakan kebaikan dan kebijaksanaan kecil. Prinsip ini masih berlaku hingga saat ini. Sekarang, ini bukan tentang melakukan gerakan besar, tetapi tulus dalam membuat orang lain merasa lebih baik setelah berbicara dengan Anda. Ini akan menjadi puncak dari interaksi tersebut dan membuka pintu untuk pertemuan di masa depan. Ini tidak berarti Anda harus segera bertemu orang tersebut lagi, tetapi cukup katakan sesuatu seperti, "Saya ingin terus berbicara tentang ini lain kali," atau, "Jika ada kesempatan, kita bisa membahasnya lebih lanjut." Dengan cara ini, Anda meninggalkan perasaan bahwa interaksi itu sangat berharga dan dapat berlanjut di masa depan. Setelah mengetahui cara menutup percakapan dengan efektif, tanyakan pada diri sendiri mengapa hal ini penting. Sederhana saja, di dunia yang jenuh dengan interaksi dan rangsangan konstan, apa yang Anda tinggalkan di pikiran orang lain adalah apa yang sebenarnya akan bertahan. Seperti kaum Stoa yang berfokus pada akal dan kebajikan sebagai warisan mereka, tujuan Anda adalah meninggalkan jejak positif pada orang-orang di sekitar Anda. Melalui penutupan yang tepat, Anda memiliki kesempatan untuk membangun reputasi solid yang akan diingat dengan cara yang menguntungkan, terlepas dari konteksnya. Jangan remehkan kekuatan penutupan. Kapanpun percakapan berlangsung, itu adalah apa yang membedakan antara menjadi wajah lain di kerumunan atau seseorang yang dikenang oleh mereka yang telah mendengarkan Anda. Jadi lain kali ketika Anda bertemu seseorang, pastikan untuk menutup percakapan itu dengan jejak kebaikan, kebijaksanaan, dan undangan terbuka. Lakukanlah bukan hanya sekadar formalitas. Karena pada akhirnya semua orang lebih suka mengingat bahwa mereka meninggalkan kita dengan sesuatu yang baik. Seperti kata Gandhi, apa yang Anda tinggalkan di pikiran orang lain adalah satu-satunya hal yang benar-benar penting. Jika Anda sampai di sini, saya mengundang Anda untuk menulis komentar tentang beberapa kata bijak dari para tokoh inspiratif. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar YouTube tahu bahwa konten ini bermanfaat bagi orang seperti Anda. Ini memberi kami motivasi untuk terus membuat konten serupa di masa depan. Saya sarankan juga untuk meninjau 2 video terakhir yang kami rekomendasikan. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.